Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdillah. Haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Pemirsa Bandung TV, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu. Bagi yang sakit, mudah-mudahan ada kifarat doa dan bisa disembuhkan dengan segera. Di Bandung TV, dan di tengah-tengah kita sudah kehadiran guru kita semua, Kiai Haji Mutarolid. Alhamdulillah. Apa kabar Tan? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat tadi. Tadi menyikapi yang tema Rabu kemarin tadi ya. Ini kan masih banyak bahasan tadi. Masih banyak yang bertanya. Gimana Tan? Terutama tentang ibadah sosial ini Tan. Ya. Ke depan. Wabarakatuh. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, salawat salam semoga terus mengalir pada teladan kita semua. Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita Pak Agung masih membahas tentang ibadah sosial penyebab doa diijabah. Dan kita kemarin sudah zakat, infak, sedekah, akikah ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan ibadah sosial di luar zakat, namanya diafah. Diafah. Ya. Diafah itu menyiapkan makanan untuk tamu. Nah, kata Nabi, siapa yang ingin termasuk orang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim daifah, maka muliakanlah tamunya. Jadi beriman seorang itu kepada Allah dan kepada hari akhir tidak semata-mata diukur dengan ritual. Apakah dia menghormati tamu atau tidak. Nah, likulli syai'in zakatun. Setiap sesuatu ada zakatnya. Wa zakatul bait daru diafah. Dan zakat rumah itu adalah makanan untuk tamu. Jadi makin banyak tamu ke rumah, kita siapkan makanan, insya Allah, apalagi dengan tulus ikhlas, makin banyak makanan disiapkan untuk tamu, makin bersih rumah itu, makin suci rumah itu. Kalau sudah suci rumah itu, pasti diijabah doanya. Penghuninya suci, rumahnya suci, dan insya Allah rezeki yang mengalir pun itu akan menyucikan diri kita. Nah, kedua, yang ketiga, Nabi SAW mengungkapkan siapa yang menerima tamu, katanya. Dia ngobrol, pas pulang ke pintu, kemudian dia doakan. Rabbi fili wali walidayya waliman dakhala baita mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wala tajid zalimina illa tabara. Ya Allah, ampuni aku dan siapa yang masuk ke rumahku. Rabbi fili wali walidayya, ampuni aku dan kedua orang tuaku. Waliman dakhala baita mu'minan, dan siapa yang masuk ke rumahku dalam keadaan beriman. Jadi itu doa untuk tamu yang datang, yang diantar sampai pintu. Kalau tidak bisa, ya kita bilang saya nggak bisa ngantar ke depan karena mepet waktu, boleh. Bahkan disunahkan diakhiri dengan ucapan salam sampai tamu itu nggak kelihatan, sudah hilang. Jadi keliru besar kalau tamu can berangkat pantau dijablokeun gitu ya. Nah itu, ujungnya jadi masalah. TV, bila ada tamu siapkan makanan. Itu makanan itu bukti kasih sayang. Makin sering nyiapkan makanan untuk tamu, wasakil ma'i, walaupun 1 gelas air. Allah. Apalagi kalau sesuai dengan kebutuhan. Makanya orang yang rezekinya banyak suka nanya kan, mau air apa gitu kan ya, air putih, kopi, atau teh manis, atau teh tanpa gula, dan sebagainya. Itu bagian dari cara menghormati tamu. Dan bagian dari penyebab doa diijabah adalah orang yang selalu sibuk menyiapkan makanan untuk tamu. Jadi 1 gelas saja katanya bisa 100 ya. Minimal 10 pahalanya. Ya, jadi kalau 1 gelas 10, 2 gelas 20, kalau tamunya banyak ya kalikan 10, jumlahnya sebanyak itulah penyebab doa diijabah. Satu. Kedua, jangan lupa nyiapkan makanan untuk tamu itu bagian dari kasih sayang. Apalagi tamu jauh, ya ketinggal terus renghap ranyu gitu ya. Kan ada istilah Sunda, ada ba'da subuh, ada ba'da subuh katanya. Kalau sudah ba'da subuh berarti belum makan. Siapkan. Nah, saat itulah
kasih sayang Allah mengalir. Karena rumusnya ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu. Orang yang menyayangi, mereka akan disayang oleh Yang Maha Penyayang. Salah satu bentuk kasih sayang adalah makanan untuk tamu. Nah, kemudian yang ketiga, jangan lupa ketika tamu itu datang, siapkan makanan. Karena ibadah, yassiru wala tu'assiru. Permudah, jangan dipersulit. Nyimpan makanan di tempat yang mudah diambil. Jangan sampai mejanya jauh, jadi tamu tuh sampai jalan ke sananya makanan, atau mejanya dekat tapi tempat makanannya ada keler ya, kelernya besar tapi lubangnya kecil nih, di kodokan gitu, jadi hesek gitu ya. Nah, insya Allah dengan diafah ini doa kita diijabah, rumah kita bersih, dan kasih sayang Allah mengalir. Kalau sudah kasih sayang Allah mengalir, tidak ada yang menghalangi. Makanya boleh jadi doa kita belum diijabah karena hitungan katamu katanya ya. Sokwe pasihan. Karena Allah pun tidak hitungan sama kita. Bahkan bagus kalau ada istilah tuhpah. Tuhpah itu oleh-oleh. Ya udah tegaduh nanaon atuh ieu rencangna tuangeunana dibekalkeun. Waduh, masya Allah. Saya bertamu ke satu rumah karena udah makan ternyata dekat, siapkan makanan. Pas pulang di mobil penuh, ternyata makanan semua. Saya bilang pantesan rezekinya banyak. Pantesan doanya diijabah karena dia selalu menyiapkan makanan sekaligus oleh-oleh untuk tamu. Nah, ad-diyafah tawilul umuri. Menghidangkan makanan untuk tamu itu bisa memanjangkan umur. Jadi umur itu bisa panjang karena menyiapkan makanan untuk tamu. Makna panjang bisa hisiah. Hisiah itu umur yang panjang. Yang kedua maknawiyah, usianya tidak seberapa tapi kebaikannya banyak. Ujungnya apa? Dia meninggal dunia diceritakan oleh yang hidup tentang kebaikannya. Itu yang disebut dengan panjang umur. Wa amma mayang faunas payam kusupilar. Nah, orang siapa yang bermanfaat hidupnya akan langgeng namanya, sekalipun sudah ada di perut bumi. Hanya bila ada teman, ada sahabat, ada saudara datang ke rumah, siapkan sesuai dengan kemampuan. Tapi sebaik-baiknya tamu adalah orang Sunda bilang kan semah ya, ngehesekeun boga imah gitu ya. Nah, ada kabar, saya mau ke rumah nih. Nah, kita tanya mau makan apa? Kalau ada rezeki ya, makan apa? Udahlah liwat aja. Itu masya Allah pahalanya besar, pahalanya besar. Bahkan dalam surat Ali Imran 180, siapa yang kikir katanya, maka seluruh yang dia kikirkan digantungkan di lehernya. Itu ada dalam Al-Quran. Jadi kalau orang tuh kikir dengan apa ranginang, di lehernya ranginang semua. Dia kikir dengan apa leput semua. Siapa mereka itu? Orang yang saudaranya datang, temannya datang, sahabatnya datang, tapi sangat sulit menyiapkan makanan untuk tamunya. Padahal dia mampu. Minta gaduh banyak, gak ada masalah. Kalau nggak punya nggak apa-apa. Sakil ma'i walaupun hanya 1 gelas air. Demikian Pak. Luar biasa. Pemirsa kadang-kadang jadi permasalahan yang sepele tapi efeknya luar biasa ya bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua bisa mempraktekannya ini semua ya. Menyikapi tentang tadi ya kan ada yang sampai ada sebuah kata memuliakan tamu itu levelnya lebih sekedar menghormati ya tadi. Sebetulnya memuliakan tamu itu bukan semata-mata ibadah sosial tapi ukuran beriman. Apakah dia beriman kepada Allah atau hari akhir? Ukurannya itu salah satu itu. Fal yukrim dhaifah, memuliakan tamu. Jadi kalau tamu tidak dimuliakan berarti tidak ada iman. Hanya iman tidak identik dengan sholat, iman tidak identik dengan saum. Makanya kedepankan akhlak, kesampingkan mazhab, ada yang begitu ya. Karena tamu itu siapapun yang datang kan ke rumah kita aneka macam ya, sukunya apa, segala macam apa. Nah, jadi ukuran beriman dalam Islam itu tidak semata-mata ritual, tidak semata-mata ibadah mahdoh, tapi goer mahdoh, ibadah sosial. Salah satu tamu dia harus kita hormati. Tentu koreksi yang baik, karena tamu yang baik juga yang tidak menyusahkan yang punya rumah ya tentu ya. Ulah minang teuing gitu. ulah kena-kena ya. Terus saya namu terus ya. Ya, jadi ada kejenuhan, apalagi sampai hadis yang mengatakan hari-hari tadi. Orang yang baik itu yang tidak menyusahkan teman dan sahabatnya. Itu juga harus jadi pedoman buat kita. Oke, pemirsa Bandung TV, sebelum kita lanjut lagi kita akan lihat dulu ya tayangan beberapa saat ini.
Kembali lagi di acara Embun Pagi Islam Memberi Solusi yang tayang setiap Rabu pagi jam 6.30 sampai jam 7.30 pagi. Pemirsa di rumah bisa interaktif ke 7214214 atau di line WA ya. Ini tidak bisa telepon di 0812116740. Bisa digunakan sekarang. Kemudian tadi ini ada kita langsung aja tadi ya, karena ini lumayan banyak permintaan di 273. Zakat bila belum dibayarkan ini dalam artian beberapa tahun yang lalu gitu, hukumnya seperti apa kan? Satu, Allah memaafkan ya kepada orang yang tidak tahu. Selama tidak tahu dimaafkan oleh Allah. Tapi kalau pura-pura tidak tahu, nah itu ya itu bisa dosa itu. Nah, gimana kalau zakat tahun lalu belum kita bayarkan? Boleh dikodok. Boleh dikodok ya. Karena yang namanya ibadah sosial, jatah orang lain itu harus diberikan. Itu dia punya utang. Jadi utang itu bukan langsung pinjam sebetulnya. Ada jatah orang-orang yang tidak punya, yang tidak dikeluarkan, itu dia utang. Meninggal dunia belum bayar utangnya, maglulun fi qabrihi, dibarengkos di dalam kuburnya gitu. Sampai ada yang membayarkan utangnya itu. Begitu penting bayar zakat sampai boleh dari zakat ya, zakat kaum muslimin diambil untuk dia. Di talangan kata orang Sunda itu. Boleh dari sekarang kita ingat, oh ini dulu dapat uang segini belum dijakatin, boleh sekarang. Karena ibadah sosial tidak bisa ditangguhkan. Ya, memang harusnya tidak bisa ditangguhkan, tapi karena faktor tidak tahu, maka sebaiknya kita keluarkan sekarang. Boleh Pak gitu. Ya. Oke, kemudian ini ada lagi di 813, zakat atas nama orang tua katanya. Oh ya. Untuk orang tua, untuk teman, untuk sahabat, untuk anak boleh. Untuk suami boleh. Karena begini, ketika Nabi SAW berkurban saja itu 3 domba kan. Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hada anni, ini dariku. Domba kedua an ahli, ini atas nama keluargaku. Domba ketiga an umati, ini atas nama umatku. Ya Rasul, siapa yang dimaksud dengan an ahli, keluargaku yang tidak bisa berkurban, aku berkurban atas namanya. Berarti boleh di situ ya. Karena orang tua tidak mampu, udah sekalian aja. Bukan hanya zakat ya, kurban, infak, sedekah juga boleh atas nama orang tua. Itu tanda sayang dari anak kepada orang tuanya. Oke, ada yang masuk? Oke, tadi ada yang masuk rupanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama Bapak siapa Pak? Di mana? Biasa kan aku Pak Herlan Bandung Barat. Mangga. Ini alhamdulillah Kang. Gimana Kang? Yang menjadi pertanyaannya begini Pak Kiai, ada orang kaya meninggal dunia, tapi belum melaksanakan rukun Islam yang kelima ibadah haji sesuai dengan aturan surat Al-Imran ayat 197. Juga di dalam ini kan dikatakan Hijul Baiti Manisa Doa Ilai Sabila. Bagaimana kewajiban keluarga terutama anak-anaknya? Apakah yang didahulukan waris dulu baru dibadal hajikan ya, atau bagaimana baiknya? Belum semua masyarakat itu tahu cara membadal hajikan, bagaimana caranya itu Pak Kiai. Yang kedua, baru-baru ini kan banyak para alim ulama, orang-orang soleh meninggal dunia, juga banyak bencana alam, juga kemaksiatan merajalela. Apakah betul itu tanda-tanda akhir zaman kiamat sudah dekat? Mohon penjelasannya secara rinci. Doa yang dijawab itu kan bukan hanya dengan doa langsung kepada Allah, dengan perbuatan-perbuatan kita sehari-hari, baik dalam sholatnya, zakat, infak, sedekah dan lain sebagainya. Atau mohon Pak Kiai. Assalamualaikum. Pemirsa Bandung TV, Kang Herlan di Bandung Barat. Ada beberapa hadis yang menjelaskan, hadis Ibnu Abbas, Ibnu Umar, banyak sekali ya. Ya Rasulullah, ayah ibuku tidak sempat haji. Kata Rasul, fahaj'an, hajikanlah atas namanya. Jadi boleh kita badal haji.
Siapa yang disuruh? Terutama anak atau keluarganya. Kalau anak keluarganya nggak mampu atau tidak bisa, boleh badal kepada orang lain. Waktu pas mikot biasanya di situ. Nabaitul hajj wa ahramtu bihi lillahi ta'ala nah sebutkan nama almarhum almarhumah. Itu boleh. Alternatif yang kedua, ternyata untuk badal susah. Apalagi sekarang kan pandemik ya, luar biasa ya. Kalau musibah saja itu lokal ya, kalau sudah pandemi kan internasional, sampai TV haji saja dibatalkan. Ternyata tidak mungkin dibatalkan. Udah sejumlah ongkos haji kasihkan ke masjid. Itu adalah nabil haji, sedaya dengan berangkat haji. Umpamanya yang biasa sebut 35 juta nyumbang ke masjid, bisa barang, bisa upahnya atau sarana untuk masjid. Oh kelihatan nih keramiknya harus diganti, kita ganti keramiknya sehingga dinikmati oleh jamaah. Siapa yang menyelesaikan masjid atau nyumbang ke masjid sebanyak ongkos haji itu adalah nabil haji, sedaya dengan berangkat haji. Kalau itu tidak bisa, ternyata masjid semua sudah selesai. Sadana atas. Yang kedua, beasiswa. Sejumlah ongkos haji gunakan untuk ngangkat anak asuh. Sekolahkan, mau tingkat SD, SMP, SMA, saya perguruan tinggi silahkan. Boleh perorangan atau berjamaah silahkan. Pokoknya 5 orang, 6 orang silahkan. Itu adalah nabil hajj. Itu juga tidak bisa, boleh sarana umum, jalan, sekolah, rumah sakit, jembatan putus, itu adalah nabil haji. Kurang lebih ada 9 amal saleh yang sama dengan ibadah haji. Maka ada 2 sahabat kan yang berangkat haji, di jalan ada masjid yang renovasi, yang satu berangkat haji, yang satu uangnya dikasihkan untuk masjid. Alhamdulillah pulangnya sama-sama. Ya Rasulullah, cing pahalana gede mana gitu kan ya. Kata Nabi, sodakta betul engkau. Jadi dua-duanya sama berangkat haji. Jadi ada orang yang masuk surga lewat pintu haji, padahal dia belum pernah ke Mekah, belum pernah berangkat haji. Sampai sahabat-sahabat tuh, itu dulur orang gitu ya. Ini teman kita, sahabat kita satu kampung, dia belum pernah ke Mekah, ke Madinah, tapi kenapa lewat pintu haji? Kata para malaikat, dia memang tidak pernah ke Mekah, ke Madinah, tapi dia punya amal saleh yang sederajat dengan berkunjung ke Mekah, ke Madinah. Dia bangun masjid, dia bangun sekolah, dia bangun panti asuhan, dia angkat anak-anak asuh untuk disekolahkan, sehingga hidupnya berubah lebih baik. Siapa yang mengamalkan itu, insya Allah sama dengan berangkat haji. Itu yang pertama ya. Yang kedua apa tadi? Yang kedua, ini kan banyak ada ulama-ulama yang sekarang meninggal, ya banyak yang meninggal, kemudian ada bencana yang lain-lain gitu. Ini lebih ke zaman apa katanya? Walau alam bisa Pak Erlan ya. Kalau saya melihat begini Pak ya, negara yang besar dan terkena subur, orang menyebut Jamrut Katulistiwa, dan banyak yang meneliti. Kalau saya sih melihatnya dari sisi lain ya, kata gini, man jama'al mala bigori hakin, siapa yang mengumpulkan harta dengan tidak wajar, salahatullah, Allah akan menghancurkannya bil ma'i, banjir, watin, gempa, wanar, dan kebakaran. Itu ada indikasi penghuni bumi ini banyak yang mengumpulkan harta dengan tidak wajar. Ujungnya apa? Bencana datang. Banyak cari rezeki yang wajar, cari rezeki yang wajar. Korupsi itu dosa besar, tapi lebih besar kalau mengurusi apa? Ya, anak jatah ibadah sosial, jatah bencana, jatah COVID dan sebagainya, dikorupsi. Itu satu ya. Kedua, bila perzinahan merajalela, kata Nabi, iyakum wazina, jauhi oleh kalian zina itu. Fa inna zina situ hisal, sesungguhnya zina itu akan melahirkan 6 dampak dalam kehidupan. Salah satunya miftahul bala, kunci datangnya bencana. Sekarang pergaulan bebas luar biasa. Alhamdulillah kemarin sepi ya, Valentine yang biasanya suka ramai kan. Iya betul, tidak terlalu ini ya. Siun Marawat, masih itu ya. Sebetulnya begini ya, Valentine itu kan karena Zionis. Semua agama melarang, Islam, Nasrani itu melarang. Bukan aja Islam ya. Apalagi Islam, mendekati zina saja nggak boleh. Kalau sudah zina merajalela, pergaulan bebas merajalela, saat itulah kunci bencana dibuka. Ada apa di jembatan kuning di Palu itu? Sampai hancur, tapi ada masjid yang tidak hancur, jam dinding pun tidak jatuh kan. Ini kena ikut akhlak. Yang ketiga katanya, bencana itu datang
Karena bukan hanya mengumpulkan harta dengan tidak wajar, kemudian perzinahan, banyak masjid tapi banyak yang tidak tertarik berjamaah salat. Itu berdasarkan hadis Nabi, bihasbil mu'min minasyaqai wal khaybah. Ciri mundur iman dari tempat wal khaybah, dan akan ditimpakan bencana, ayyas ma'al muazin yusabihu bisalah. Nah, kedengaran suara adzan tapi tidak tertarik berjamaah salat. Nah, itu bihasbil mu'min minasyaqai wal khaybah. Ciri mundurnya iman di suatu tempat dan akan ditimpakan berbagai bencana, ayyas ma'al muazin yusabihu wala bisalah. Kedengaran suara adzan tapi tidak tertarik berjamaah salat. Jadi hati-hati, kalau masjid sudah ditinggalkan, berjamaah tidak ada, itu bencana datang. Ini versi saya seperti itu kalau lihat agama, ya. Banyak perzinahan, banyak mengumpulkan harta tidak wajar, banyak yang tidak berjamaah salat. Makanya banyak terjadi bencana, tapi ternyata banyak masjid yang selamat, ya. Berarti Allah ada di situ. Begitu. Yang terakhir apa nih? Yang terakhir ini tentang ini keluarga ya kalau masalahnya. Jadi apa hubungan dengan keluarga, kalau misalkan tadi ada kan yang ada yang belum Tahu, ya? belum ini apa belum ke haji atau belum ini, tapi ini ada pembagian waris yang lain-lain, lebih diutamakan yang mana dulu? Iya. Jadi waris utamakan dahulu. Jadi meninggal dunia, wasiatnya apa, jumlah hartanya, nanti keluarkan zakat, setelah itu bagi waris. Nah ternyata membagi waris kalau ribut terus jangan, ya. Kita harus hentikan tadi. Hentikan, karena tidak mungkin musyawarah dengan gede ambek, ya. Oh. Gitu, pasti banyak masalah. Emosional, ya. Iya, layanan SMS saya pergunakan, ya, atau WA, bukan nomor telepon, ya. Iya, teman-teman atau pemirsa di rumah bisa menggunakan line telepon kami di Bandung TV di 0227214214, kemudian di WA interaktif. Jadi hanya line WA saja, ya. Nge-WA saja, tidak bisa telepon di 081221116740. Kembali lagi ada lagi beberapa pertanyaan di 813 di 065. Ini katanya bangkrut ada hubungannya dengan zakat. Ini gimana katanya? Jadi gini, kalau lihat hadis Nabi, hasinu amwalakum bizakat, bentengi harta kalian dengan zakat. Jadi membentengi dari kebangkrutan, membentengi dari kekotorannya harta, membentengi dari penipuan, itu zakat. Jadi kalau seorang usahanya bangkrut, ada hubungannya. Karena ada jatah orang yang tidak punya, yang tidak itu tadi hak orang miskin. Jadi kalau evaluasi saja, setiap dapat keluarkan, Tidak ada orang yang miskin gara-gara zakat. Gitu kan? Tidak ada orang yang bangkrut gara-gara zakat. Makanya penting evaluasi itu. Jangan-jangan ada jatah orang yang tidak punya yang belum kita keluarkan. Begitu, ya. Allahu Akbar. Kemudian tadi ini ada lagi di 49. Oh, ini lumayan agak berat ini, ya. Ini menelantarkan suami atau istri yang sudah cerai, atau ada juga yang memang belum cerai tapi juga ini gimana katanya? Ya gini, banyak sekali kasusnya. Iya, sebentar, ada yang masih dulu, ada telepon? Udah ya. Jadi gini, kalau sampai cerai saja, itu yang disebut dengan mut'ah, ya. Mut'ah itu uang pesangon. Jadi kalau suami istri cerai, tapi proses cerai itu lama sekali, kan. Harus musyawarah dulu, keluarga, nanti datang dua hakam, berkali-kali. Kalau pasnya cerai, nanti gimana anak? Nah, sebelum mantan istri itu bisa mandiri atau ada suami yang baru, maka seorang suami dianjurkan namanya mut'ah, ngasih uang. Jadi ngasih itu bukan hanya ke anak, termasuk ke mantan istri. Termasuk ke mantan istri. Mantan istri. Kalau ditelantarkan, itu dosa besar. Sudah disakiti, ditelantarkan, itu dosa besar. Anaknya yang diperhatikan lagi, tambah dosa itu. Jadi kalau ngasih, ini untuk anakku, ini untukmu. Kalau gaji tukang ngasuh kan sebaraha. Itu namanya mut'ah. Mut'ah itu uang pesangon, bahasa saya ya, uang pesangon kepada mantan istri selama istri belum bisa mandiri. Berapa jumlahnya tergantung musyawarah. Dan jangan sampai menyusahkan mantan suami. Saya mampu 10 juta umpamanya, udah saya 3 juta, yang 3 juta untuk ini. Nanti
putus mantan istri ini. Itu bagian dari amal soleh. Kenapa? Susahnya istri melahirkan ada dalam Quran. Yang paling rusak secara fisik kan istri. Punten, kalau sudah punya anak kan berubah semua fisiknya. Buruh menyusui, buruh mandiin anak, buruh melahirkan, segap abrek uang diberikan kepada istri tidak seberapa dengan susahnya istri melahirkan. Makanya kalau anak-anak soleh semuanya yang duluan ke surga kan istrinya. Nah, susahnya istri ngurus anak ada dalam Quran, susahnya istri melahirkan ada dalam Quran, tapi susahnya suami cari nafkah nggak ada dalam Quran. Tapi kepemimpinan suami ada dalam Quran. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi suami istri satu tim untuk menyolehkan anak. Ini sudah dicerai, ditelantarkan, anak ditelantarkan, istri ditelantarkan, itu termasuk min jumlati dzunubi kabair. Termasuk sejumlah dosa besar. Dosa besar. Itu yang kan bang. Cuman ini tadi yang terjadi di masyarakat kita setelah pernikahan, setelah cerai itu hampir rata-rata benar-benar ke pihak istri atau pihak suami udah tidak lagi memperhatikan, bahkan ke anak pun juga agak kadang-kadang itu fenomena ma'ruf itu baik beberapa pihak. Ma'ruf itu awalnya baik, berakhir dengan baik. Karena berakhir dengan baik, maka tidak ada istilah Sunda kan bagus tuh, pondok jodoh panjang baraya. Bagus panjang itu. Baraya. Siapapun dia itu bapaknya anak-anak, siapapun dia itu ibunya anak-anak. Suami istri bisa cerai, tapi anak jangan ikut cerai. Tetap dianjurkan hormat sama ayahnya, hormat sama ibunya. Iya udah cerai, bapaknya dijelekan, ibunya dijelekan, jadi disadari atau tidak itu mengibarkan permusuhan. Bahkan kalau toh salah satu pihak sangat benci, kita yang datang mengalah. Karena kebencian, kalau dijawab dengan kebencian, pasti kebencian tidak akan hilang di muka bumi ini. Luar biasa, luar biasa. Ya, pemirsa di rumah, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat ini semua, dahsyat banget. Kemudian yang silih berganti tadi ya, naik turunnya pasang surut itu gimana ceritanya itu? Ya apa ya, kalau tidak mau susah jangan hidup. Jadi gini, innallaha la yu'adzibu habibah walakin qad yabtali. Allah tidak akan menyisa kekasihnya, tapi suka mengujinya. Orang beriman itu ujian. Kalau yang banyak dosa itu siksaan. Nah, kalau ujian kan lulus tidak lulus. Kalau cobaan sabar atau aral. Nah, kadang-kadang kita suka sabar, aral setiknya gitu. Adanya mesti gitu. Menyikapi berbagai masalah ini jangan sampai la yudagul mukmin min juhri maratain. Tidak pantas orang yang beriman itu jatuh ke lubang 2 kali ya. Artinya sudah masalah besar ngasih solusi yang menimbulkan masalah baru. Nah, tugas kita adalah tetap bersandar kepada Allah. Tetap bersandar kepada Allah. Dalam hadis diungkapkan inna zikrullah syifaun wa inna zikrona nasdaun. Mengingat Allah akan datang solusi. Kalau berharap kepada manusia ujungnya kecewa. Jadi Allah mencintai hambanya itu sebetulnya apa? Satu, Allah berikan berbagai ujian karena Allah ingin mendengar suara rintihan doanya dan ingin mendengar usaha maksimalnya. Karena pasti di balik ujian itu ada hikmah. Saya termasuk yang ditinggal ayah sejak kecil ya. Sempat bilang, nah tuh ini heula gitu kan ya, gitu ya. Ternyata ada hikmah di situ. Kalau saya mungkin ayah ada berada di zona nyaman, ujungnya tidak mandiri. Terlalu banyak orang yang ditinggalkan ayah ibunya mendadak kaget dia belum mandiri. Nah makanya hati-hati menyikapi masalah, karena boleh jadi itu bagian dari pintu kasih sayang Allah bila benar menyikapinya. Begitu ya. Luar biasa. Sebelum kita lanjut lagi, ada beberapa pesan dulu yang akan lewat berikut ini. Silakan. Alhamdulillah, pemirsa Bandung TV kembali lagi di Embun Pagi Islam Memberi Solusi. Masih bisa interaktif digunakan ya, yang di rumah
line interaktif kami di 0227214214 atau di WA 08122116740. Masih dengan tema yang sama, hanya ini dengan ada lebih ke spesifik gitu ya. Tadi sebelum kita katanya di 247 doa sakit hati katanya, ini apa diperbolehkan atau gimana tadi? Iya. Ya gini, sekalipun nggak didoakan, yang menyakiti itu nggak akan berkah. Ya. Sudah otomatis. Innahu la yuflihul zalimun. Allah tidak akan membahagiakan orang yang suka menyakiti. Itu sumber kebahagiaan akan hilang. Kalau rezeki sumber kebahagiaan, maka rezeki akan sulit. Kalau ilmu sumber kebahagiaan, ilmu pun nggak akan masuk, karena dia mencarinya dengan menyakiti orang. Ada dalam Quran doa gini, Rabbana atihim di'faini minal azab wal anhum la'nan kabira. Ya Allah, berikan siksa 2 kali lipat dan azablah dengan azab yang besar. Kalau nggak salah itu Al-Ahzab 68. Jadi kalau ada dalam Quran berarti boleh dibaca. Ya Allah, siksa ada doa Nabi, Allahumma jilhum wajajilhum. Ya Allah, hancurkan mereka, goncangkan mereka. Udah, Allah yang ngatur lah itu ya. Kalau ada dalam Al-Quran boleh kita baca, cuma itu terakhir sekali. Terakhir sekali. Kalau kita disakiti orang, udah jawab dengan prestasi ibadah. Pagi disakiti, pagi-pagi datang menyakiti, udah duha. Duha kerambak teh kan biasanya. Masih juga disakiti, baca Quran. Bukan level lah gitu ya. Jangan kotori diri kita karena kepancing marah orang lain. Bukan level. Minimalnya diam. Nah, udah segala macam kita lakukan masih ya udah sangat kenika Gusti Allah. Ya, kita doa yang tadi. Iya. Oke. Ya. Pemirsa di rumah ya, ini bisa line teleponnya masih bisa digunakan di 0227214214 ya. Dan ada lagi di ini gimana tadi katanya? Ya. Karena kan jadi gini, dalam rumus agama tuh gini, terima kasih ya. Terima kasih. Nah, diterima dikasih ya, oke. Terima kasih. Walaupun tidak semuanya kan. Juga ada kebutuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. 2,5% sampai 20%. Siapa yang terima kasih itu akan ditambah terus oleh Allah. Karena Allah pun tidak hitungan sama kita. Jadi jangan sampai terima ya terus merah itu. Itu kalau dia kikir sampai dia kaya, jatuh kepada istidraj. Istidraj itu siksaan berupa bergelimanya kekayaan. Saya waktu ke Mesir ya, nengok Fir'aun itu, Masya Allah. Kekayaan luar biasa. Seluruh perabot rumah tangga dari emas. Wah, itu dari mulai sepatu, gelas semua dari emas. Dia punya kereta emas 2 kan, yang satu tenggelam di Laut Merah, yang satu masih ada. Semuanya emas. Dia satu-satunya raja yang tidak pernah miskin. Makanya dia tidak pernah kartu BPJS ya. bahkan hampir tapi jatuhnya kepada istidraj. Hati-hati. Ciri istidraj itu salah satunya dia tidak menggunakan kekayaannya untuk kebaikan. Itu dampak dari kikir itu. Dia kenang sampai sekarang. Bahkan ada waktu saking kurangnya kalau itu ya. Kemudian kan ini ada dan 493 itu menyumbangkan ke masjid itu gimana tadi? Jadi gini, sebutlah 35 juta yang umpamanya haji itu, kasihkan ke masjid. Selesai tidak selesai, kasihkan ke masjid. Nah, makanya mesti komunikasi dengan baik. Musyawarah. Udahlah, dari saya 35 juta, nanti dari kamu apa, karena masjid itu milik bersama. Karena milik bersama, dibangun bersama, dimakmurkan bersama, sekaligus dananya pun bersama. Makanya tidak boleh masjid ada lambang organisasi, karena bisa jadi itu mempersempit jamaah. Disebut masa batalinas, tempat berkumpul seluruh manusia. Karena membangunnya pun harus berkumpul seluruh manusia. Oh, besinya dari siapa? Zakat si A. Nanti semennya dari siapa? Zakat si B. Kemudian gentengnya dari siapa? Jatah haji si C. Terus ya begitu. Jadi satu masjid itu dibangun oleh semuanya yang belum berangkat haji karena ingin ayah ibunya mendapatkan pahala haji.
Jadi tidak satu orang gitu kan, karena untuk masjid 35 juta sekarang mungkin hanya fondasinya saja ya, itu tidak semua kan. Gitu caranya. Kemudian sekarang bulan Rajab ini apakah harus puasa Daud dulu atau puasa Rajab apa gimana kan? Sebetulnya ada puasa wajib ya, salah satunya adalah qadha. Qadha ya. Saya berharap qadha dahulukan. Ya. Karena kalau sudah bulan Rajab kan nanti Rajab, Sya'ban, nanti sebentar lagi Ramadan ya. Itu wajib. Jangan sampai mengedepankan sunnah, mengesampingkan wajib. Wajib. Ya. Di dasi tapi itu di baju kan dulu. Nah, jadi satu puasa wajib dulu, qadha dulu, atau kifarat. Nah, atau ihtiyat, ada saum ihtiyat. Saum ihtiyat itu menyempurnakan saum yang pernah kita tinggalkan. Jangan-jangan Ramadan yang lalu banyak yang tidak sempurna. Kita niatkan menyempurnakan, boleh. Nah, tapi kalau umpamanya sudah semua dilakukan, saum Daud dahulukan. Karena saum Daud itu termasuk hadisnya sangat kuat. Saum Daud itu yang selang sehari gitu kan ya. Adapun yang saum Rajab itu yang 1 sampai 9, ada yang pertengahan. Silahkan dikerjakan karena tidak ada yang rugi orang yang saum. Walaupun itu ada mengatakan hadisnya doib katanya yang mengatakan begitu. Hadisnya doib, nggak usah saum Rajab. Walaupun hadis doib, coba lihat Ibnu Hajar Asqalani, Imam Ahmad bin Hanbal itu ulama besar, hadis doib selama fadilah amal boleh diamalkan begitu, tapi tetap menghargai orang yang tidak melaksanakan. Jadi saum qadha, kifarat, nazar, saum Daud itu kedepankan, utamakan. Dan doa jangan lupa, Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa baligna ramadana. Tadi malam di Cianjur saya dapat doa juga, wasalimna corona. Ya, doa memangalah tesawios, tapi aslinya sampai wabaligna ila Ramadan gitu. Ya Allah berkahi kami bulan Rajab dan bulan Sya'ban, kabulkan rencana kami wabaligna ila Ramadan, dan sampaikan usia kami pada Ramadan yang akan datang begitu. Iya. Begitu ya. Kemudian ya memang mesti gitu kan. Jadi gini, ada hadis ini, khud minal Quran masyita waliman syita. Ambil dari Al-Quran sesuai dengan keinginanmu dan untuk siapa sesuai dengan keinginanmu juga. Ambil dari Al-Quran sesuai dengan kebiasaanmu. Kalau biasanya baca Fatihah, banyak Fatihah. Biasanya ayat kursi. Bolehkah kita memfavoritkan satu surah? Boleh. Dengan catatan tidak melupakan surah yang lain. Dengan hadis ini boleh umpamanya begini. Kita baca surat Ar-Rahman umpamanya ya. Wa dzakara asma rabbih dzul jalali wal ikram. Shadaqallahul azim, tutup berdoa. Ya Allah, tetap kepada Allah. Ya Allah, sebanyak huruf dari surah Ar-Rahman, sebanyak itulah buka pintu-pintu rezeki untuk anak-anak kami. Boleh. Bukan hanya surat Ar-Rahman, surat yang lain boleh. Bukan masalah rezeki saja, jodoh umpamanya. Ya Allah, saya sedang tadarus sebetulnya surat Ali Imran. Sebanyak huruf dari surah Ali Imran yang saya baca, berikan kemudahan jodoh untuk saya. Boleh. Bukan hanya jodoh, termasuk kesehatan. Karena Quran itu kayak hujan. Kalau hujan kan tidak dipilihan, tangkal ya, semua disiram. Begitulah kebutuhan manusia bisa disandarkan kepada Al-Quran, itu namanya tawassul dengan amal soleh. Ya. Begitu ya. Saya kemarin mendengarkan seseorang yang rutin menghatamkan Quran, kemudian beliau mengatakan, Ustadz, setelah hatam Quran, sebuah keinginan saya terpenuhi. 30 orang di 2 jam berdoa, hatam berdoa, itu dibenarkan. Begitu ya. Iya. Kemudian suami saya itu lumpuh katanya, kemudian dan saya masih muda katanya, itu apakah dibolehkan hulu tadi apa? Oh, hulu ya. Hulu ya, apa dibolehkan buat menikah lagi lah katanya. Ya begini, ujian terberat salah satunya menghadapi pasangan ya. Itu as-sabru ingdal zauj ya, sabar menghadapi pasangan. Jadi kalau umpamanya nih tadi apa, istrinya masih muda, ya, berarti usianya beda ya. Agak lumayan suaminya lumpuh, bolehkah khulu? Nah, khulu itu istri mengajukan cerai. Saya berharap komunikasi dengan baik, karena kan ada yang di luar dugaan ya. Tapi siapa yang ingin menyucikan diri, man aroda sofa fal yaltajamil wafa. Siapa yang ingin menyucikan diri harus menjaga kesetiaan ya. Kalau sudah menjaga kesetiaan dalam keadaan suka dan duka, dalam keadaan sehat atau sakit, harus setia. Dulu pertama kali haji 92 tuh, ibu-ibu yang jamaah sudah dipanggil,
Siti Rahmah itu. Saya teliti siapa Siti Rahmah itu kan. Ternyata isinya Nabi Ayub. Karena Nabi Ayub itu isinya 3. Ketika kekayaan banyak, iblis datang kepada Allah. Ya Allah, Ayub rajin ibadah karena kaya. Allah jatuhkan miskin. Istri pertama minta cerai. Tapi Ayub masih sehat. Iblis datang lagi, ya Allah, Ayub rajin ibadah karena sehat. Allah jatuhkan sakit. Istri kedua minta cerai. Nah, yang paling setia itu istri ketiga, namanya Siti Rahmah. Jadilah ibu Siti Rahmah yang melayani suami dalam keadaan sakit. Tapi umpamanya ada titik nazir ya, di mana ada keterbatasan komunikasi dengan baik dengan keluarga suami, dengan keluarga kita semua. Karena saya yakin orang yang salah itu dia akan menerima apa adanya pasangannya. Itu man aroda sofa'a falyazamil wafa'a. Siapa yang merindukan kesucian harus menjaga kesetiaan. Ketika kita setia kepada pasangan kita, insya Allah kita menjadi orang yang suci. Ya, ada telepon dulu. Oke. Tadi sebelum kita lanjut lagi ada beberapa tayangan yang mau lewat dulu sebentar lagi. Silakan. Kembali di Embun Pagi Islam Memberi Solusi. Hampir mau menjelang waktu berakhir. Pemirsa di rumah, yang di kalung yang dikenakan Ustadz sama gelang yang dikenakan saya ini adalah kalung Habibi dari Korea ya. Nanti deskripsinya bisa di bisa di running text ya. Dan sebelum kita 6.30 ini mantan suami ini sudah tidak sanggup tidak menyanggupi lagi atau tidak mengakui lagi ada anak yang kedua katanya tadi. Ini gimana tadi? Ya, sebenarnya kondisi sekarang ini Masya Allah ya. Jadi suami tidak mengakui anak yang kedua. Iya, tidak mengakui. Ibu segera, ya ini pasti ibu-ibu ya, mudah-mudahan ibu-ibu ya. Segera DNA lah Bu. Cek darah ya. Iya, cek darah. Itu gampang sekarang. Darah kan itu nggak bisa dibohongi, cek gitu. Yang kedua jangan lupa menyayangi orang lain, anak orang lain pahalanya besar. Apalagi menyayangi anak sendiri. Jihad itu man qada ala yalihi kana qal menjadi fisabilillah. Berjuran keringat menghidupi keluarga itu jihad. Ada hadis yang lain, jihad itu innama jihad man ala waladahu, menjamin masa depan anak. Kita bantu anak orang lain, yatim, miskin, apa pahalanya besar. Ini sudah jelas lahir dari rahim istri kita. Cek DNA juga anak kita, ditelantarkan itu dosa besar. Kalau ke darah dagingnya saja nggak ngakui, itu kebayang ke orang lain. Justru rezeki itu datang karena anak. Kata orang tua kan banyak anak, banyak rezeki. Bener itu. Saya ketemu orang ya Pak, ya, usianya sudah sekian. Tapi nikmat itu. Saya tanya, Pak, saya namanya Pak Haji. Pak Haji gimana resepnya? Kebutuhan rumah anak pertama, kendaraan anak kedua, dokter anak ketiga, saya piknik anak keempat, kalau saya ada beli pakaian anak kelima, terus kalau saya pergi umrah atau haji anak keenam. Rupanya anaknya 6. Itu yang disebut dengan qurrata a'yun. Sehingga kita berdoa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Makna qurrata a'yun itu adalah jaminan masa tua. Istri qurrata a'yun, suami qurrata a'yun, anak-anak adalah qurrata a'yun. Makanya hindari menyusahkan orang tua, hindari juga menyusahkan anak. Tapi jangan lupa seluruh pengorbanan orang tua kepada anak itu jadi pembuka jalan surga. Jangan tutup surga dengan menterlantarkan anak, jangan jauhi surga dengan menterlantarkan anak. Tolong ibu ingatkan saja, ini anakmu, ini buktinya, DNA-nya sudah dicek. Makanya fitnah terbesar itu apa? Menuduh anak itu bukan dari suami yang sah. Itu fitnah besar. Fitnah itu besar. Al fitnah naimah. Fitnah ini sedang tertidur. La'anallah man aiqadhaha. Allah akan melaknat kepada siapa yang membangunkan fitnah itu. Saya khawatir ada isu ya. Itu istrimu kan fitnah itu. Qila wa qala, katanya dan katanya. Ini hati-hati, sudah katanya dan katanya cenah itu hancur. Begitu Pak Gung ya. Iya. Ini yang WA-nya cukup banyak nih.
gitu ya. Ditutup aja kan dengan doa tadi ini. Jadi untuk pemirsa Warung TV, jangan lupa setiap hari Rabu insya Allah ya, setiap hari jam 6.30 sampai jam 7.30 ya. Ini masih banyak yang belum saya jawab, mudah-mudahan pulsanya masih ada ya. Bisa jawab ya. Ya. Kita akhiri dengan baca doa, semoga yang sudah menerima tamu terus layani dengan baik ya. Jangan lupa doa diijabah itu karena fal yukrim doifah, memuliakan tamu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa barik wasallim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inni as'aluka bi annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya Rahman ya Rahim irhamna. Ya Allah, sayangi kami dengan tambah kuat keimanan kami, tambah mulia akhlak kami, tambah rajin ibadah kami, lapangkan rizki untuk kami, rizki yang jauh didekatkan, rizki yang sulit dipermudah, rizki yang sedikit diperbanyak, jadikan kami orang yang selalu dermawan kepada siapapun. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz. Baik pemirsa Bandung TV, alhamdulillah telah selesai acara ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di Rabu depan ya, tentu dengan kajian dengan bahasan yang tema Airul Kalam. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Cannot go on.